Tentunya pasti lu pernah mikir lah, kalau misalnya kenapa sih temen gue yang dia itu jauh dari agama bisa dibilang lebih sukses gitu dibandingkan temen lu yang bener-bener rajin banget untuk beribadah, rajin untuk kajian segala macamnya. Dan pasti lu pernah bertanya, kenapa orang-orang yang lu kenal, saudara-saudara lu yang kenal, yang ketika mereka itu jarang sholat, jarang ngaji, jarang ikut kajian, mereka itu lebih banyak duitnya dan lebih sukses di dunia dibandingkan orang-orang yang taat beribadah, taat yang sholat, taat yang ngaji, taat yang ikut kajian di, ya mungkin di circle lu atau nggak mungkin di wilayah lu. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kenapa sih hal itu tuh bisa terjadi di Indonesia, bahkan di circle lu atau nggak lingkungan lu sehari-harinya. Dan di sini gue mau ngambil dari perspektif gue sendiri. Dan tentunya ketika lu ada pendapat sendiri, coba tulis di kolom komentar. Dan hal inilah yang banyak menjadi pertentangan sampai sekarang juga guys ya. Dan pasti udah tahu lah jawabannya apa. Karena lu kalau misalnya di dalam agama Islam, mau agama mana itu pastinya punya perspektif masing-masing. Dan kalau misalnya menurut gue sendiri, tentunya hal ini tuh bukan masalah tentang lu bukan masalah lu tentang lu rajin sholat, lu rajin ngaji, lu rajin ikut kajian segala macamnya. Itu adalah faktor-faktor pendukungnya. Dan tentunya pada hakikatnya faktor utama ketika lu mencapai kesuksesan ya pastinya karena disiplin, kerja keras, punya ilmu, relasi banyak, konsisten, dan banyak peluang. Dan ya disclaimer dulu, kesuksesan seseorang tuh pastinya berbeda-beda guys ya. Kesuksesan menurut si A, menurut gua, menurut B, menurut kalian juga pastinya berbeda. Dan tergantung dengan taraf bar minimumnya dari masing-masing. Dan inilah yang bisa dibilang kesuksesan itu cuman sekedar kayak tolak ukur aja gitu. Semisal ketika lu kuliah, taraf sukses lu itu mencapai IPK 4.00 atau A semua. Ketika lu ikut organisasi, kesuksesan itu ketika acaranya itu berhasil. Dan banyak lagi lah pokoknya contoh-contoh dari kesuksesan. Back to topic, kenapa sih orang yang tinggal agama, orang yang jarang untuk beribadah, mereka itu lebih sukses dibandingkan orang-orang yang ikut beribadah, orang-orang yang rajin beribadah segala macamnya. Dan tentunya hal inilah yang tadi gue bilang sebelumnya, karena bukan secara dari agama atau enggak dari secara ya beribadah segala macamnya, tapi ada faktor-faktor yang lainnya yang benar-benar sangat mempengaruhi banget. Salah satunya tadi disiplin, tanggung jawab, kerja keras, ilmu, relasi segala macamnya. Tapi kalau misalnya tentunya ya banyak juga yang bilang, tapi kok orang-orang yang kerja di klub atau nggak mungkin orang-orang yang kerja di dunia malam, mereka tuh lebih dapat cepat gitu dibandingkan orang-orang yang benar-benar kerja ikhlas segala macamnya. Lu pernah dengar nggak sih istilah kata lu kalau misalnya dapat uang setan, ya udah hilangnya juga kayak setan gitu. Dan inilah banyak banget dan ini fakta guys ya. Mungkin gue yakin lu pasti ada pengalaman ya. Ini mana ketika lu dapat duit haram, duit dari dunia gelap, dan ketika lu dapetinnya dan lu pasti akan cepet gitu, nggak tahu gitu, duitnya tiba-tiba hilang buat beli A, buat beli B, atau nggak tiba-tiba motor lu rusak, atau nggak mungkin HP lu tiba-tiba hancur, lu terpaksa buat beli. Nah intinya tiba-tiba tuh lu seakan-akan jadi boros gitu. Nah inilah yang disebut uang setan. Dan pastinya ketika lu mendapatkan suatu hal yang tidak baik dengan cara yang tidak baik, pasti hasilnya itu akan banyak-banyak yang tidak baik juga. Salah satunya itu tadi, banyak yang rusak, banyak pengeluaran yang gak jelas segala macamnya. Dan pastinya ketika orang yang rajin beribadah juga, mereka-mereka yang rajin beribadah, rajin kajian segala macamnya, kadang juga mereka itu ya belum tentu, kayak misalnya mereka itu terlalu fokus untuk akhirat tapi lupa untuk berusaha, untuk meningkatkan kemampuannya, untuk disiplin, untuk berharap secara berusaha. Karena mereka itu banyak yang berpikir kalau misalnya yaudah gue ikhtiar aja, padahal kan hal itu kan bisa diusahakan gitu kan. Nah tapi mereka berpikir kalau misalnya intinya gue udah berpasrah diri kepada Tuhan, gue udah berusaha, ya berusaha lu cuman berusaha aja gitu-gitu aja gitu, tapi gak benar-benar maksimal, cuman anjir gagal, udahlah, nah udah nggak mau mencoba lagi gitu. Nah banyak orang-orang kayak gitu guys. Nah pastinya lu pernah lah lihat orang kayak gitu. Nah menurut kalian gimana? Kenapa sih banyak orang yang sukses itu mereka itu yang jauh dari agama dibandingkan orang-orang yang benar-benar taat banget sama agama tapi mereka itu bisa dibilang kurang sukses dibandingkan orang yang jauh dari agama ini? Coba tulis aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.